Oke, tapi jangan lama-lama loh ya. Terima kasih, Andrea. Hmm, Andrea tersenyum padanya sebelum sebuah pertanyaan kembali muncul di benaknya. Besok malam ada festival kembang api seperti dulu lagi loh. Ayo kita pergi ke sana. Aku tidak sabar ingin melihatnya bersamamu. Ia sangat antusias, membuat Ivan tidak bisa berkata tidak padanya. Oke, yes, jadi aku akan menunggumu untuk makan malam. Ada banyak hal yang ingin kuceritakan padamu. Ucapnya sebelum berlari keluar dari kamar tersebut. Ivan hanya menggeleng-gelengkan kepalanya dan tersenyum. Akhirnya aku menemukan jawabannya. Wanita yang selalu menghantuiku setiap malam adalah kamu, Andrea. Gumamnya. Sah, setelah beberapa kali Ivan mengetuk, Rosa membuka pintu. Ya, sudah saatnya kita makan malam, Bu Dokter. Ia tersenyum padanya. Merasa sedikit lapar, gadis itu mengangguk dan mengambil dompet serta handphonenya sebelum mereka pergi keluar. Jadi, kamu sudah mendapatkan ingatan kamu kembali? Dia bertanya dengan sedikit canggung ketika mereka berjalan bersama. Pria tersebut menganggukkan kepalanya pelan. Apakah kepalamu sakit? Rosa menghentikan langkahnya dan menatap Ivan dengan wajah khawatir. Ivan sedikit membungkuk lalu meletakkan siku tangannya di bahu Rosa. Apa Anda sudah mulai mengkhawatirkan saya, Dokter Rosalin? Ia terkekeh. Cih, gadis itu membuang mukanya ke arah yang lain. Menyentuh ujung dagunya, Ivan membuat gadis tersebut menatapnya kembali. Aku memang merasakan sedikit sakit di kepalaku. Tapi yakinlah, aku bisa mengatasi rasa sakitnya. Pacarmu ini bukan pria yang lemah. Ivan mengedipkan matanya. Apa pria ini memang sudah genit dari sananya? Batin Rosa. Keduanya memutuskan untuk makan malam di restoran di samping gedung resort. Mereka memilih tempat duduk di pinggir supaya bisa menikmati pemandangan ladang bunga. Tidak lama, Andrea datang menghampiri meja mereka. Maaf, aku terlambat. Ia tersenyum kepada keduanya. Rosa sedikit tersenyum padanya, lalu mengalihkan pandangannya pada Ivan. Sayangnya, mata pria tersebut fokus pada wanita yang kini duduk di depannya itu. Ya, tidak bisa dipungkiri, wanita bernama Andrea ini memang sangat cantik. Sosoknya juga menakjubkan. Bagi seorang wanita, bila ia memuji wanita lain, bukankah itu berarti dia benar-benar cantik? Rosa kemudian menundukkan pandangannya sebelum memandang keluar jendela. Di sela-sela menikmati makan malam, Ivan dan Andrea asik dengan obrolan ringan. Seperti bagaimana dia ketika kehilangan ingatannya, di mana dia tinggal, apa yang dilakukan, dan semua tentangnya. Ini berlangsung sejak kehadiran Andrea di sana sampai sekarang, kurang lebih 30 menit. Entah mengapa ini membuat Rosa sedikit kesal. Ia seperti menjadi orang ketiga. Jadi kamu yang telah menyelamatkannya. Wanita itu menoleh kepadanya. Ya, jawabnya singkat tanpa menatapnya, membuat Andrea sedikit mengerutkan alis. Dia memang seperti itu orangnya, canda Ivan. Mungkin ini terlihat seperti lelucon baginya, tapi tidak bagi Rosa. Dia merasa pria tersebut baru saja mempermalukannya di depan seseorang, mantan pacarnya. Ia tidak bisa menahan amarahnya lagi. Maaf, tapi aku sudah kenyang.
Dan ini adalah bagianku. Dia mengeluarkan uang dari dompet dan meletakkannya di atas meja sebelum berdiri. Sah, Ivan menahan tangannya agar tidak pergi. Tidak, aku akan pergi sekarang. Kalian berdua lanjutkan saja mengobrolnya. Dia melepaskan tangannya dan meninggalkan mereka. Menyeka mulutnya dengan serbet, Ivan menatap Andrea yang masih shock dengan apa yang baru saja terjadi. Maaf Andrea, sampai jumpa nanti. Dia meminta maaf padanya dan segera mengejar Rosa. Wanita itu tersenyum dan mengangguk padanya. Rosa, gadis itu melempar dompet dan handphonenya ke tempat tidur. Kemudian membenamkan wajahnya ke bantal. Mengapa aku sangat cemburu padanya? Aku tidak mencintainya, jadi aku tidak peduli siapapun yang bersamanya di masa lalu. Tapi baguslah, toh aku tidak akan menikah dengannya kan? Dia mencoba menenangkan dirinya. Sah, ini aku. Ivan yang berdiri di luar beberapa kali mengetuk pintu seraya memanggil namanya. Ia menghela nafas sebelum bangun dan membuka pintu. Apa yang kamu inginkan? Gadis itu bertanya dengan cemberut. Bisakah kita bicara? Ivan berkata dengan menunjukkan ekspresi khawatir serta menyesal. Aku tahu aku salah, maaf, tapi aku butuh waktu untuk sendiri. Rosa mencoba mengelak. Ayolah, katakan padaku, apa ada sesuatu yang terjadi denganmu hari ini? Kamu kelihatan berbeda hari ini, Sah. Menangkup wajahnya, ia memandang tepat di bola matanya yang terlihat sayu. Tidak, aku baik-baik saja kok. Dia menatap matanya sesaat sebelum mengalihkan pandangannya ke tempat yang lain. Oke, maaf bila aku mengatakan sesuatu yang membuat dirimu tidak senang. Ucap Ivan sebelum kembali ke kamarnya. Berdiri di balik daun pintu ketika Ivan sudah kembali ke kamarnya, Rosa tidak bisa membendung air matanya lagi. Untuk kesekian kalinya ia menangis untuk pria itu. Di hari berikutnya keduanya menghabiskan waktu bersama berkeliling taman bunga. Ivan terkejut ketika melihat kemajuan yang begitu pesat selama absennya hampir 3 tahun. Sah, malam ini ada pesta kembang api di sekitar sana. Mau pergi melihatnya denganku? Ia mengarahkan jari telunjuknya ke tempat yang dia maksud. Rosa sedikit menyipitkan matanya. Pas, aku tidak ikut. Aku tidak suka dengan keramaian. Aku ingin menghabiskan hariku di tempat tidur. Oke, kalau begitu. Ia menghela nafasnya dalam-dalam sesudahnya. Di lobi, Ivan mendekati Andrea yang sudah menunggunya. Hei, Wisnu, ayo pergi. Ia berkata dengan bersemangat. Ketika keduanya keluar dari pintu kaca, Ivan menatap Andrea dengan ekspresi penuh tanya. Dia merindukan tuannya. Ayo kita jalan-jalan dengannya. Ucap Andrea sembari menepuk-nepuk leher Hunter. Hunter adalah kuda milik Ivan yang diadopsinya beberapa tahun yang lalu. Di samping Hunter ada satu ekor kuda lagi berwarna putih. Kenalkan, dia adalah Max, kudaku. Andrea dengan bersemangat memperkenalkan kuda putihnya, kemudian berjalan mendekatinya. Tapi tidak apa-apa, aku tidak memakai gaun kali ini. Dan juga jangan meremehkanku ya, aku sudah latihan selama beberapa tahun ini. Ia naik ke atas kudanya. Ivan di satu sisi terkekeh saat mengingat kembali kejadian beberapa tahun yang lalu.
Tanpa banyak bicara, ia ikut naik ke atas pelana dan memegang kendali kudanya. Benarkah? Tapi sekarang adalah jam sibuk. Aku khawatir kudamu akan takut ketika ada banyak orang. Aku tidak ingin kamu terluka lagi, Andrea. Ivan berkata dengan suara yang lembut, kemudian menarik tali pengendalinya. Andrea terdiam. Dia tidak menyangka bahwa Wisnu yang dikenalnya bertahun-tahun yang lalu masih sama dengan Wisnu yang sekarang.